Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, Mugia Rahayu, Sagung Dumadi. Malam ini tanpa disengaja, di saat kita mau mampir ke rumahnya Om Gepeng, teman lama, kami melewati sebuah kuburan. Dan ketika sampai di rumah Om Gepeng, menurut Om Gepeng di sana terdapat satu keramat, yaitu keramat Eyang Dalem Cilengkrang Nata Praja. Akhirnya saya pun minta diantar oleh Om Gepeng untuk menuju ke lokasi tersebut. Ternyata keramat tersebut berada di tengah-tengah pemakaman umum, tepatnya di bawah sebuah pohon besar. Entah itu pohon apa, karena memang di atas gelap sekali. Keramat ini belum merupakan situs, masih hanya sebuah keramat. Setelah sampai di sana, ternyata yang dianggap keramat oleh masyarakat setempat terdapat 4 makam keramat. Paling besar berada di bawah pohon besar. Makam tersebut dari bebatuan andesit, paling besar. Kemudian di sebelah kanan dari makam Eyang Dalem Cilengkrang Nata Praja ini terdapat 3 kuburan, sama dari batu andesit, tetapi tidak begitu besar-besar dan berjejer 3. Selama kami di kuburan ini tidak ada satu orang pun yang lewat, karena kebetulan malam ini adalah malam Jumat. Di sini mayoritas dari penduduk setempat tidak tahu secara lengkap nama keramat tersebut. Mereka hanya paham dengan nama keramat Eyang Dalem. Di saat kami mengelilingi, melihat-lihat sekeliling, keramat ini berbeda dengan keramat Eyang Dalem Wijaya Kusuma di konten sebelumnya. Di sini aura mistiknya teramat sangat terasa kuat. Kurang lebih 5 menit kita di keramat ini, saya bersama tim Apollo Galuh mencium bau wangi yang sangat menyengat, seperti bau bunga melati. Kemudian wangi tersebut berubah menjadi bau busuk yang sangat menyengat, berubah lagi menjadi bau ikan asin, berubah lagi menjadi bau bakar singkong, dan kembali lagi ke wangi melati. Setelah kami perhatikan di sekeliling, ternyata di bagian depan, persis di bawah pohon, ada perempuan berbaju putih, tapi di saat mau diwujudkan, dia lebih memilih menghindar. Kemudian di pohon sebelah kanan yang agak miring, di sana kami menemukan satu makhluk berbulu hitam, tinggi besar, dengan mata menyala merah. Saya pribadi merasakan di tempat ini makhluk-makhluknya teramat sangat kurang bersahabat. Mungkin kebanyakan orang kesini yang datang ke keramat ini mempunyai maksud tertentu, seperti menginginkan naik jabatan. Karena saya pernah mendengar sekilas dari Om Gepeng, orang yang mau naik jabatan banyak yang datang ke sini, ataupun mungkin menginginkan harta karun atau kekayaan-kekayaan dan hal-hal lain yang secara instan. Padahal mereka hanya mengiming-imingi saja. Mereka hanya menipu bangsa manusia. Mereka hanya ingin menyesatkan bangsa manusia.
Karena dari rekaman alam yang ada, saya tidak pernah melihat ada satu orang pun yang mendapat emas dari sana. Mereka lah para pemalas dan mempunyai mimpi besar yang melakukan hal-hal seperti itu. Kenapa kita tidak mencoba minta sama Sang Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kita berikhtiar untuk bisa mendapatkan apa mimpi kita? Ini adalah keramat yang saya sebut 3 berjejer yang kecil-kecil. Tidak ada yang tahu ini kuburan siapa, ataupun ini petilasan siapa. Karena yang saya lihat, ini bukan petilasan atau dalam artian bekas ibadah seorang waliullah, tapi ini memang adalah kuburan. Lalu kuburan siapakah ini? Ini adalah merupakan kuburan, bukan petilasan orang suci atau waliullah yang pernah beribadah di sini. Susunan batu yang ada di sini yang berjejer 3 adalah kuburan. Seandainya digali pun akan terdapat kerangka di sana. Jadi, alangkah konyolnya orang yang datang ke sini menyembah kuburan, meminta. Mereka menganggap bahwa itu adalah bekas waliullah. Tapi ternyata mereka hanya disesatkan oleh makhluk-makhluk dari dimensi Abdul Jumud. Karena yang saya lihat di sana tidak lebih dari 1 kuntilanak. Saya melihat banyak wewe di sana, di mana di bagian belakang kami pun sempat melihat makhluk-makhluk tinggi besar dengan mata merah menyala. Inilah kalau misalnya kita terlalu terikat mistik dan mitos sehingga akal sehat dikesampingkan. Lebih memuja makhluk-makhluk dari dimensi Abdul Jumud sementara melupakan Sang Pencipta kita. Selama berada di kuburan yang kecil ini, yang berjejer 3 di sebelah kanan dari makam yang besar yang di bawah pohon, di sini pun makhluk-makhluk dari Abdul Jumud sudah mulai mau menyerang karena mungkin tidak suka dengan kehadiran kami pada malam itu. Karena kami kesini bukan untuk meminta, bukan untuk apa-apa, hanya sekedar ingin membaca rekaman alam apakah ini petilasan atau memang ini adalah kuburan. Ternyata setelah sampai di sini, untuk yang 3 berjejer kuburan kecil yang terdiri dari batuan kuno ini memang adalah kuburan. Makhluk-makhluk dari dimensi Abdul Jumud yang berada di sekitaran lokasi ini lebih cenderung menyerang. Berbeda dengan ada segelintir makhluk dari Abdul Jumud di petilasan Eyang Wijaya Kusuma, di saat kita hampiri mereka lebih cenderung menghindar. Tetapi tidak dengan makhluk-makhluk yang berada di sini. Dan energi mereka pun ternyata yang kami rasakan lebih besar di sini daripada di petilasan Eyang dalam Wijaya Kusuma. Kami pun menyisir selangkah demi selangkah dari mulai kuburan yang berjejer 3 ini, dan akhirnya kita sampai di kuburan yang paling besar. Yang paling besar ini, di saat saya berada di posisi kuburan yang kecil 3 ini, saya belum tahu itu kuburan atau memang itu adalah petilasan. Karena pada zaman sekarang ini, pada saat sekarang ini, dengan stigma-stigma negatif dulu ketika masuk di Masehi, seiring waktu akhirnya untuk saat ini banyak sekali orang yang terlalu dibutakan oleh mistik dan mitos, sehingga mereka lebih mengagung-agungkan makhluk-makhluk yang tidak kasat mata. Mereka kadang-kadang menganggap mereka bisa segalanya, mampu segalanya, padahal pada kenyataannya kitalah yang paling sempurna.
umat manusia. Wangi bunga melati semakin menusuk. Ketika melangkah ke bagian lain, di sisi lain, bau busuk pun semakin menyengat di hidung. Di saat berjalan pun ke tempat lain, ada bau lain, yaitu bau ikan asin persis di sana. Bahkan ada juga bau dari bakar singkong. Ternyata Denny Ocen dari Apollo Galuh dan Om Berry pun berikut Om Gepeng. Mereka mencium aroma-aroma yang berbeda tersebut. Setiap makhluk dari Abdul Jumud yang berada di situ pada saat itu mengeluarkan aroma yang berbeda-beda. Di sini saya melihat wewe pun tidak cuma satu, ada bergelantungan di beberapa pohon. Itu yang membuat kita kurang nyaman berlama-lama di sini. Dan di saat saya menuju ke kuburan yang lebih besar, yang paling besar, di situ ada menhir berdiri dengan ketinggian sekitar 50 cm, berdiri tegak. Tiba-tiba dari pohon besar ada benda jatuh. Di saat kami perhatikan, ternyata itu hanya wujud kepala berambut, atau kalau di Jawa disebutnya gelundung pringis. Yang mengherankan untuk kami, di keramat ini kami tidak merasakan aura positif. Yang kami rasakan di sini adalah lebih cenderung ke aura negatif. Dari pohon ini persis kepala itu jatuh, dan ketika kami hampiri, dia pun menggelinding pergi. Tujuan kami ke sini bukan untuk mencari hantu, karena memang makhluk Abdul Jumud sangat banyak di sekeliling kami di saat kami masuk ke lokasi ini. Kami hanya ingin melihat apakah keramat ini petilasan atau keramat ini merupakan suatu makam atau kuburan. Kuburan dari orang-orang pada zaman dulu. Belum sampai 10 menit di lokasi ini, kami benar-benar merasa kurang nyaman. Karena begitu kami masuk, di sekeliling kami mulai banyak berkumpul makhluk-makhluk yang tidak kasat mata dari dimensi-dimensi Abdul Jumud. Menurut cerita yang kami terima dari salah seorang yang mengantar kami ke sana, di sana kadang ada orang yang meminta jabatan naik, ada orang yang meminta harta karun dan lain sebagainya dengan cara yang instan. Subhanallah. Dengan terikat mistik dan mitos, banyak orang-orang pada zaman sekarang melupakan kodratnya sebagai manusia dan mengesampingkan akal, pikiran yang mereka punya. Inilah Om Gepeng yang menemani kami ke tempat ini karena memang kita tidak pernah kesini dan tidak mengetahui tentang keramat ini. Bisa dilihat bandingan yang ada di tempat tersebut, pohon besar tersebut sangat besar di saat Om Gepeng berdiri tepat di bawah pohon tersebut. Setelah kami olah rasa, olah pikir di tempat ini, ternyata
susunan bebatuan yang berada persis di bawah pohon besar tersebut. Susunan batuan paling besar itu pun bukan merupakan petilasan, tetapi itu adalah sebuah kuburan pada zaman dahulu. Seiring waktu, karena sejarah fleksibel, dinamis, berkembang, dan pemenang peranglah yang berhak menulis sejarah. Akhirnya dari salah 1 senti berubah menjadi 2 senti, 1 depa, bahkan sampai di ujung sekarang hasilnya salah. Oke teman-teman, terima kasih telah mengikuti perjalanan kami. Ikuti perjalanan kami berikutnya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.